Peserta kontes kecantikan Miss Universe Indonesia melaporkan panitia penyelenggara ke Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan panitia. Setelah pelaporan kita sampaikan, pihak pelapor bersama dengan kuasa hukum menyerahkan beberapa barang bukti, diantaranya adalah dokumen kontestan dan foto dan video pada saat pemeriksaan bagian tubuh. Menurut laporan, menjelang grand final, korban diminta menjalani pemeriksaan bagian tubuh tanpa busana dan direkam oleh panitia. Pemeriksaan ini tidak tertulis di rundown kegiatan. Sebelumnya, perwakilan dari 3 provinsi, diantaranya Regional Director Bali, Sally Giovanni, Direktur Regional Jawa Barat Rizky Ananda, dan Regional Director Jawa Timur, Diah dan Mayanti, mengundurkan diri setelah acara Grand Final Universe 2023. Ketiganya mundur sebagai buntut kekecewaan setelah adanya pemeriksaan tubuh. Kak Melisa, rapat aja, Kak. Itu masalah angka. Tidak ada di dalam rundown ya, bahkan para provincial director juga tidak dikasih tahu akan dilakukan body checking. Mungkin seperti berita-berita yang selama beberapa hari ini beredar luas di masyarakat, tapi sampaikan bahwa itu memang terjadi kepada terutama klien kami hari ini ya. Nanti terkait korban-korban yang lain akan menjelaskan lagi bagaimana dan apa saja yang dialami oleh mereka. Jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul, merasa martabatnya dihinakan. Ajang kompetisi yang seharusnya meninggikan value manusia ya, meninggikan value perempuan terutama, tetapi justru diperlakukan seperti objek. Ya, kita sudah terhubung dengan Melisa Anggraini selaku kuasa hukum dari pelapor. Ibu Melisa, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Iya, Ibu Melisa mungkin bisa dijelaskan mewakili pihak pelapor dari pihak kuasa hukum bagaimana sebenarnya kronologis pemeriksaan tubuh yang tadi sudah diungkapkan dalam berita sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan, Ibu. Iya, hari ini itu saya mendampingi korban yang bernama Natasha ini. Dia akan menjadi korban, saksi korban, di mana nanti saya sebagai pelapor mendampingi seluruh korban-korban yang menyampaikan kepada kami terkait adanya peristiwa tanggal 1 Agustus bahwa adanya di proses body checking yang dilakukan terhadap mereka, di mana mereka diminta untuk melepaskan busana di tempat yang sangat tidak proper, tidak ada privasinya sama sekali. Tetapi dalam hal para korban hari ini pada akhirnya sudah ada beberapa orang yang memberanikan diri untuk speak up. Kami sangat menghargai itu karena agak sulit, Mbak. Biasanya para korban pelecehan yang merasa masih belum bisa berdamai dengan mental, dengan pikiran, dengan emosi gitu ya, mau menyampaikan ini di hadapan publik, juga melaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, pada hari ini Natasha menyampaikan apa-apa saja yang dialami pada saat tanggal 1 itu. Bahwa memang benar terjadi body checking yang dilakukan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak ada di dalam rundown kegiatan. Dan kita sudah melaporkan beberapa orang yang kami anggap bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Begitu. Oke. Bu Melisa, ini koreksi jika salah, Bu. Tapi bukankah memang body checking ini memang sudah ada sejak dulu ya, Bu? Tapi hanya memang tidak sampai telanjang atau seperti apa, Bu? Di dalam dunia ajang kecantikan, kompetisi kecantikan memang cukup common ya dilakukan adanya body checking. Tetapi body checking yang dilakukan di sini tentu sesuai dengan SOP. Harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas, harus dibuat di dalam ruangan yang cukup private dan dicek oleh orang yang
jenis kelaminnya sama, tetapi yang dilakukan dan yang dialami oleh para korban di sini benar-benar sembrono, tidak memikirkan privasi mereka sama sekali, tidak memikirkan safety, apakah itu bahkan sempat difoto gitu ya organ tubuhnya mereka. Saya rasa tidak ada satupun body checking di dunia ini yang memperbolehkan untuk mengambil foto, karena ini bisa rentan untuk disalahgunakan. Semestinya hanya dalam bentuk gambar. Dan yang paling krusial adalah semestinya mereka sampaikan akan dilakukan body checking, dan ini adalah informasi yang amat penting yang disampaikan kepada peserta sehingga mereka bisa paham agendanya hari ini akan dilakukan body checking. Tetapi ini seperti seolah-olah ditutup-tutupi, mereka dikasih tahu sampai kondisi sudah mau dilakukan pada saat itu agendanya adalah fitting ya. Tetapi nyata-nyatanya yang dilakukan ada body checking, di mana di sana hanya dilakukan di tempat seadanya, ballroom hotel, ada laki-laki, dan ini tentu akan mengakibatkan cukup heartbreaking bagi para wanita ini, di mana mereka sedang berjuang di dalam kontestasi ajang kecantikan yang mengusung nilai dan value mereka sebagai perempuan. Tetapi di waktu yang sama justru value mereka yang mereka merasa itu lagi dihinakan, seperti itu Mbak. Baik, artinya body check yang dilakukan ini menyalahi prosedur begitu ya Bu. Kami mendapatkan informasi juga Bu bahwa beberapa eksekutif panitia ajang ini sudah mengundurkan diri. Apakah ada memang dari antara mereka ini yang terlibat Bu sejauh ini? Ya, mungkin tadi yang terkait dengan body checking harusnya sesuai dengan prosedur. Saya tegaskan dulu bahwa tidak ada prosedur body checking di dalam agenda Miss Universe kali ini. Karena semestinya regional director atau seperti Mbak Seli dan Mbak Rizky yang menaungi audiensi kontestan dari awal itu diberitahukan. Nah, terkait dengan direktur dari MUID yang mengundurkan diri hari ini, kami juga tadi disampaikan, kebetulan mereka juga tadi bertemu dengan kami, bahwa itu tidak mengundurkan diri, tetapi memang masa kerjanya sudah berakhir dan mereka melihat tidak ada kesesuaian visi lagi dengan cara kerja Miss Universe hari ini yang dianggap kurang bersesuaian dengan visi misi mereka. Terlebih orang-orang yang mengundurkan diri ini sudah memiliki pengalaman di dunia pageant ini gitu, sehingga kami tidak tahu bagaimana bisa ada isu yang mengidentifikasi bahwa orang-orang yang mundur ini adalah orang-orang yang harusnya bertanggung jawab terhadap peristiwa tanggal 1 Agustus, karena kami sudah mendapatkan keterangan dari para korban bahwa baik itu dari direktur potret ya, fotografer yaitu Koko Rio dan yang lain-lain ini orang yang tidak ada di lapangan pada saat body checking ini dilakukan, sehingga kami tidak menilai atau tidak melihat bahwa mereka-mereka ini adalah biang keladinya, kira-kira seperti itu. Baik, apakah menurut Ibu Anggra ini atau Ibu Melisa ini berdampak Bu dengan Miss Universe Internasional yang nanti juga tentunya ini merupakan serangkaian tahapan lanjutan ya Bu? Saya melihat dengan keluarnya petinggi-petinggi orang-orang yang ada di Miss Universe Indonesia tentu mengidentifikasikan ada sesuatu di dalam Miss Universe Indonesia secara internal, sehingga kenapa dalam 2 hari ini ada sampai 4 orang yang mengundurkan diri. Dengan adanya gejolak di publik terkait keseluruhan finalis, ada 30 orang dilakukan body checking seperti ini, saya rasa ini juga akan sampai kepada Miss Universe yang ada di luar sana, internasional, dan ini tentu akan mencoreng nama baik Miss Universe Indonesia itu sendiri gitu. Oke, hingga saat ini proses pelaporan sudah seperti apa Bu? Tadi juga disebutkan sudah ada menyerahkan beberapa barang bukti, seperti apa sejauh ini Bu? Ya, tentunya kalau kita tidak memiliki 2 alat bukti sebagai bukti pemula yang bisa mengidentify bahwa memang ada perbuatan yang diduga ini dilakukan, maka tentu laporan kita tidak diterima. Tetapi karena beberapa bukti yang kita sampaikan ini cukup kuat, maka laporan kita sudah diterima dan akan segera ditelusuri hingga proses-proses selanjutnya, dan ditetapkanlah orang-orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya ini sebagai tersangka. Seperti itu. Nanti selanjutnya akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, terhadap saksi, juga bukti, dan di situ akan dilakukan gelar perkara sehingga nanti jelas kira-kira pasal mana yang paling sesuai yang diberikan kepada para pelaku. Oke, sejauh ini laporan sudah dilakukan ke pihak Polda Metro Jaya. Namun kita tahu juga Bu bahwa
pihak penyelenggara di luar panitia Iya. tentunya seperti PT atau perusahaan ini merupakan milik dari Malaysia atau pihak Malaysia. Apakah ada kemungkinan juga melaporkan mungkin ke Interpol mengingat ini juga melibatkan negara lain? Saya rasa untuk lisensi Miss Universe Indonesia dipegang oleh orang Indonesia ya. Kita sudah juga cukup melakukan research gitu ya. Tetapi pengembangannya seperti apa ya kita serahkan aja kepada pihak berwenang bagaimana proses meminta pertanggungjawaban ini. Tetapi yang pasti perbuatan yang mereka lakukan hari ini sudah merugikan dan mencederai niat utama dari para kontestan ini mengikuti ajang kontestasi. Kita bisa bayangkan bagaimana kecewanya orang tua, lingkungan terdekat mereka, para support yang sudah ngebela-belain mereka untuk sampai sejauh ini perjuangan. Dan perlu diingat bahwa proses body checking ini dilakukan benar-benar 2 hari menjelang grand final. Tujuannya untuk apa? Kita juga tidak paham. Biarkanlah nanti proses hukum yang akan mencari tahu motif dan tujuan dari dilakukannya body checking. Baik, kita akan nantikan tentunya bagaimana proses hukum yang saat ini tentunya masih akan terus berlangsung.